Selamat datang di Perpustakaan Cahaya Ilmu SMP Negeri 1 Majenang. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau dunia itu jahat banget sama kalian, sehingga kalian selalu berprasangka buruk dalam kejadian apapun dan berniat membalaskan dendam terhadap apa yang terjadi? Kalau iya, yuk kenalan dulu sama tokoh Sriningsih dari novel tentang kamu. Halo, saya Kiandra Soekargantari Wibowo dari SMP Negeri 1 Majenang yang akan membawakan resensi berjudul Jejak Kehidupan Berduri, Rahasia di Balik Nama Sriningsih dalam balutan novel tentang kamu karya Terelie. Novel tentang kamu yang ditulis oleh Terelie ini merupakan salah satu koleksi buku Perpustakaan Cahaya Ilmu SMP Negeri 1 Majenang, diterbitkan oleh Republika Penerbit di Kota Jakarta pada tahun 2016. Novel ini memiliki ketebalan halaman sebanyak 524 halaman dengan ukuran 13,5 x 20,5 cm dan nomor ISBN 9786020822341. Sriningsih adalah seorang perempuan yang sedari kecil selalu menerima ujian berat, mulai dari kematian ibunya saat melahirkannya, kemudian siksaan dari ibu tirinya, pengkhianatan sahabatnya di madrasah, perjuangan bertahan di kota dan negara rantau, kematian suami dan anak-anaknya, serta hantu masa lalu yang selalu menghampirinya. Tapi, apakah Sri pernah dendam? Apakah Sri pernah mengeluh? Tidak. Hatinya selalu berusaha untuk berprasangka baik. Ia pun senantiasa bersikap rendah hati terhadap siapapun, termasuk kepada orang yang melukainya. Sriningsih memeluk erat-erat seluruh kehidupan berdurinya. Setelah hidupnya berakhir di panti jompo di Paris, ternyata Sriningsih memiliki 1% kepemilikan saham di perusahaan multinasional. Hal inilah yang membuat Zaman Zulkarnain, seorang pengacara dari firma hukum terkenal London, Thompson & Co, menelusuri jejak kehidupan Sriningsih hingga akhir hayatnya untuk mengetahui dari mana kepemilikan saham tersebut berasal. Tidak ada pewaris dan semuanya masih misteri. Apakah Sriningsih memiliki harta warisan lain? Novel tentang kamu mengangkat tema kehidupan, persahabatan, pengkhianatan, dan percintaan. Alurnya menggunakan teknik maju mundur, yaitu penelusuran Zaman Zulkarnain yang diselingi kilas balik kehidupan Sriningsih melalui cerita orang lain. Tokoh utamanya adalah Zaman Zulkarnain yang jenius, disiplin, dan pantang menyerah, serta Sriningsih yang lugu, baik hati, cerdas, dan gigih. Tokoh-tokoh pendukung turut memperkuat cerita melalui berbagai konflik dan bantuan yang diberikan kepada para tokoh utama. Gaya bahasa Terelie mengalir dan mudah dipahami. Latar tempat meliputi Pulau Buin, Surakarta, Jakarta, London, dan Paris dengan latar waktu sekitar tahun 1946 hingga 2000-an. Suasana yang ditampilkan beragam, mulai dari bahagia, sedih, takut, hingga tegang. Alurnya terasa rapi dan runtut, terlihat pada perjalanan zaman saat memecahkan misteri di balik Sriningsih. Kisah hidup Sri dapat membuat para pembaca merasa terinspirasi dengan kegigihannya. Kalimat-kalimat yang digunakan Terelie pun bisa membuat pembaca seperti tenggelam ke dalam cerita yang dikarang. Namun, terkadang sebagian pembaca merasa kalau buku ini terlalu fiksi, dikarenakan sifat dari tokoh utama, Sriningsih, yang dinilai terlalu baik dan positif dalam memandang suatu kejadian. Alurnya pun terasa agak lambat karena harus menceritakan latar belakang tokoh utama secara detail, sehingga membuat bukunya memiliki banyak halaman. Covernya pun terasa kurang menggambarkan apa yang ada di dalam cerita. Kisah Sriningsih dapat membuat perspektif kalian terhadap kehidupan yang selama ini dianggap jahat ataupun menyakitkan. Tapi, buku ini juga terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampir semua dari kita pernah merasa kalau dunia itu jahat, dunia itu tidak adil. Tapi, apakah kita pernah mencoba memahami apa yang ada di balik ujian-ujian tersebut? Apakah kita pernah mencoba bersabar dan menghadapi ujian-ujian tersebut untuk kemudian mendapat hasilnya? Novel tentang kamu yang ditulis oleh Terelie ini sangat cocok untuk dibaca oleh siapapun yang merasa tidak bisa memandang suatu kejadian dari sisi positifnya lagi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan.